Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% menjadi sebuah keresahan bagi kita semua masyarakat. Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, kenaikan harga barang dan jasa akibat kebijakan ini semakin menekan daya beli kita sebagai masyarakat. Kelompok menengah ke bawah yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok akan langsung merasakan dampak kenaikan PPN ini. Harga makanan, pakaian, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya akan cenderung meningkat. Sementara penghasilan kita relatif tetap dan ada yang turun. Di tengah kondisi ekonomi yang menurun akibat kenaikan suku bunga The Fed, memanasnya konflik di Rusia, Ukraina, memanasnya konflik Timur Tengah, dan badai PHK di dunia tekstil, apakah tepat kenaikan PPN 12% ini? Kenaikan PPN ini dikhawatirkan akan memperburuk kesenjangan sosial. Masyarakat menengah ke bawah akan semakin terbebani, sementara kelompok berpenghasilan tinggi relatif tidak terpengaruh. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi alternatif untuk bisa meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil ke bawah. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia golongan menengah ke bawah saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, perang di Rusia-Ukraina yang tak kunjung membaik telah memicu lonjakan harga komoditas, terutama energi dan pangan. Hal ini tidak langsung dan langsung berdampak langsung pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok di Indonesia, sehingga semakin menggerus daya beli kita masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan suku bunga The Fed yang menurunkan ekonomi global. Akibatnya, masyarakat yang memiliki kreditor terbebani dengan cicilan yang semakin membengkak, sementara pelaku UMKM kesulitan mendapatkan modal usaha. Di tengah situasi sulit ini, pemerintah justru mengambil kebijakan yang dirasa tidak pro rakyat, yaitu menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Kenaikan PPN ini semakin menambah beban masyarakat menengah ke bawah, karena harga barang dan jasa akan semakin mahal. Padahal sebagian besar pendapatan kita habis untuk memenuhi kebutuhan pokok. Alih-alih mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah, mereka justru dihadapkan pada kebijakan yang semakin menyulitkan kehidupan mereka. Kebijakan kenaikan PPN ini seharusnya ditinjau ulang oleh pemerintah. Diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat menengah ke bawah, seperti pengendalian harga barang pokok, bantuan langsung tunai, dan pemberdayaan UMKM mikro. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil tidak semakin memperkecil ruang gerak ekonomi masyarakat kecil untuk bisa bertumbuh dan justru memperlebar kesenjangan sosial saat ini. Kedua, optimalisasi BUMN yang sudah menguasai negara ini. Di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, wacana kenaikan PPN menjadi 12% seharusnya dipertimbangkan kembali. Alih-alih menambah beban masyarakat dengan menaikkan pajak, pemerintah sebaiknya fokus pada optimalisasi aset yang sudah ada, yaitu meningkatkan kinerja, profitabilitas BUMN. BUMN memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keuntungan, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, BUMN dapat menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Banyak BUMN yang bergerak di sektor strategis, yang menguasai segalanya seperti energi, pertambangan, infrastruktur, listrik, perbankan. Sektor-sektor ini memiliki potensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN, antara lain dengan menempatkan sumber daya manusia yang kompeten, meningkatkan investasi, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik bebas korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan penuh agar BUMN dapat berkembang dan bersaing baik di pasar domestik maupun global. Dengan meningkatkan konsentrasi pada optimalisasi BUMN, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa harus menaikkan PPN. Langkah ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, seperti meningkatkan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kinerja BUMN
sebagai salah satu strategi utama dalam mencapai kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional kita. Ketiga, keluhan. Kenaikan BPN jadi 12% memang memukul kita, masyarakat kecil. Harga-harga kebutuhan pokok yang terus melangkah naik membuat hidup semakin sulit. Meskipun pemerintah menggelontorkan berbagai program bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat, namun kenyataannya banyak yang tidak merasakan manfaat ini. Program bantuan seringkali tidak tepat sasaran, rumit, dan diwarnai dengan praktik korupsi yang sulit diberantas. Masyarakat kecil yang notabene memiliki akses dan pengetahuan terbatas seringkali terpinggirkan dan gagal mendapatkan haknya. Keluhan dan protes dari masyarakat kecil terkesan hanya menjadi gaung di tengah kebisingan kepentingan elit politik dan pengusaha. Mereka yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan justru dibebani dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak. Kenaikan BPN ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah di negeri Konoha ini lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu ketimbang kesejahteraan rakyat banyak. Masyarakat kecil hanya bisa mengeluh menyaksikan hak-hak mereka tergerus, sementara mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem yang tidak adil. Di tengah situasi yang semakin sulit ini, masyarakat kecil mau tidak mau harus berjuang untuk bertahan hidup. Kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari penghasilan tambahan, serta memperkuat solidaritas sesama masyarakat kecil untuk saling membantu tolong-menolong dalam keadaan susah. Meskipun harapan akan perubahan semakin menipis, kita tidak boleh berputus asa. Suara kita mungkin terabaikan saat ini, namun sejarah mencatat bahwa kekuatan rakyat kecil yang bersatu pada akhirnya akan mampu membawa pada perubahan. Kesimpulannya di sini adalah meskipun menghadapi tantangan ekonomi yang berat, masyarakat kecil tetap memiliki peluang untuk naik kelas. Kuncinya terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan. Vokasi menjadi investasi penting agar kita masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain upaya individu dan dukungan pemerintah, solidaritas dan gotong royong masyarakat juga sangat penting dilakukan. Membangun jejaring usaha, saling berbagi informasi dan peluang baru, serta melakukan kegiatan ekonomi bersama dapat menjadi jalan keluar dari himpitan ekonomi saat ini. Dengan meningkatkan kualitas diri, memanfaatkan peluang yang ada di YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya, memperkuat solidaritas masyarakat kecil dapat bertahan dan bahkan bisa naik kelas di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mari subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk diskusi bersama. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.